Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muafi, mahasiswa Setai Darul Hikmah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Aswaja. Berbicara soal bid'ah tentu saja sangat penting. Sampai Kyai Haji Hasyim Asy'ari banyak membahas dalam kitabnya, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan merujuk kitab Uddatul Murid yang juga karangan Syekh Zarruq. Dalam catatan saya atau rangkuman saya, bid'ah secara syariat adalah memperbarui perkara dalam agama yang menyerupai ajaran agama itu sendiri, padahal bukan bagian dari agama, baik bentuk ataupun hakikatnya. Dalam pengertian ini, Kyai Haji Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa bid'ah memang bukan dari agama. Maksudnya bukan dari bagian agama. Pengertian bid'ah ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa radd. Artinya, siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami ini yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu ditolak. Nah, di situ ada hadis penyambungnya juga, kullu muhdatsati bid'atun. Setiap hal baru adalah bid'ah. Contohnya, saya mengambil contoh bid'ah yang bersifat haram, seperti yang dilakukan oleh kalangan Jabariyah yang katalistik, di mana ia mendirikan negara Tuhan dan mengatakan dirinya paling benar. Dan juga banyak contoh-contoh lain di sana. Mungkin itu pembahasan yang nomor 1. Adapun madhab yang mayoritas dianut warga negara Indonesia pada umumnya dan warga Nahdliyin khususnya adalah madhab Syafi'i yang dibangun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Salah satu kitab induk yang menjadi rujukan dalam fikih madhab Syafi'i adalah kitab Nihayah yang ditulis oleh Imam Ar-Ramli. Peran pesantren secara historis cukup penting perannya di Indonesia. Peran pesantren di masa lalu kelihatannya paling menonjol dalam hal pergerakan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah. Oleh karena itu, setiap perlawanan bersenjata selalu digerakkan dan tidak dapat dilepas hubungannya dengan pesantren. Pesantren selain itu sebagai benteng perjuangan juga proses perkembangan masyarakat di masa lalu. Kemunculan radikalisme dari sisi agama disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dari dalam umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik, sempit, dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami konsep agama. Mungkin itu penyebab terjadinya radikalisme masuk di dalam Indonesia dan tumbuh subur. Nah, untuk
Untuk mencegahnya, radikalisme secara mandiri dilakukan dengan menanamkan jiwa nasionalisme dan pikiran terbuka dan intoleran, waspada terhadap provokasi dan hasutan, dan berjejaring dalam komunitas perdamaian dan bergabung dalam damai.